Bapak anggota dewan yang terhormat tadi katanya, tapi saya cukup kecewa. Kayaknya santri tapi kok belum nyumbang apa-apa ke pondok pesantren dan para santri ya. Ketika beliau tidur, tahu-tahu Syekh Ma'ruf itu bermimpi ketemu dengan Syekh Abi Yusuf almarhum yang meninggal tadi itu. Langsung ditanya, disiksa model apa sama Allah Ta'ala kamu? Kamu itu kiai kok tahu-tahu jadi disiksa model apa? Ternyata jawabannya Syekh Abi Yusuf, baru beberapa hari yang lalu Pak Bupati, saya itu ditanya, Gus, ada ndak hujahnya atau dalilnya wali santri yang mengirimkan anak ke pondok, membiayai anak di pondok, kemudian rezekinya menjadi mudah? Sebelum saya jawab itu, saya terlanjur emosi dulu. Beliau difitnah oleh ibu-ibu. Makanya jangan yang hati-hati sama ibu-ibu Pak ya. Jangan karena kasep kemudian panjenengan ngawur, jangan. Bahaya betul itu. Betul. Ya diantaranya juga takut sama istrinya Kang Yusuf itu. Ya diantaranya begitu karena ya intimidatif. Dan itu bahaya. Memang kadang-kadang ibu-ibu itu mengerikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd, la hawla wa la quwwata illa billah, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami muliakan para kiai, para ajengan, semua para sesepuh, wabil khusus sahibul bait khatim hadzal ma'had al-mubarak Kiai Yusuf Bahar dan keluarga. Kemudian yang kami muliakan Bupati Kabupaten Tasikmalaya Bapak Cecep. Jenengan itu nama lengkapnya siapa Pak? Cecep Nurul Yakin. Itu kalau nggak ada Cecepnya langsung nggak jadi orang Sunda ya Pak. Ternyata saya baru dapat ilmu baru. Ternyata di sini itu ada Cecep, ada Cecek, ada Ceceng. Cecep, Cecek, Ceceng. Cucun, Cucuk. Ucuk. Makanya adik-adik semua, teman-teman santri, ingat apa yang disampaikan oleh Imamuna Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, mengatakan bahwa man ta'allamal Qur'an azumat qimatuh. Orang itu kalau sempat belajar Quran, sempat mendalami Al-Quran, pasti dia akan meningkat derajatnya di dunia, apalagi fil akhirah. Man takallama fil fiqhi nama qadruh. Orang itu hanya sekedar sok-sokan tahu urusan fikih begitu saja, maka dia memiliki strata sosial di kalangan para santri yang agak tinggi. Wa man kataba fil hadis qawiyat hujjatuh. Kalau kamu banyak catatan-catatan hadisnya, maka kamu sekali bicara memiliki banyak hujjah, banyak dalil untuk memperkuat langkahmu, memperkuat pemikiranmu. Wa man ta'allama fil lughah raqqa tab'uh. Yang tadi didhawuhkan oleh Gus Fahim, menjadi penting kita belajar bahasa supaya kita tidak merasa kayak diribain, kayak diomongin. Kalau kata orang Jawa kayak dirasani. Man ta'allama fil lughah raqqa tab'uh. Orang itu kalau mengerti banyak bahasa, dia mengerti banyak budaya, maka dia akan mudah untuk bersosial dengan siapa saja. Dia memiliki keluasan hati untuk bergaul dengan siapa saja. Dan itu penting bagi seorang santri. Man arafa lughata qaumin amina min syarrihim. Barang siapa yang ngerti bahasa satu komunitas, maka dia akan merasa aman, nyaman di tengah-tengah komunitas itu. Nah, kesalahan kami datang ke sini, kami nggak ngerti apa-apa. Kecuali wilujeng
sumping. Tapi saya ngerti ketika tadi Kiai Yusuf memuji Pak Bupati dengan bahasa kasep. Bupatinya kasep. Kasep itu ganteng. Saya juga mikir Bupati ini ternyata selain ganteng, ya santri, ya kata Gus Wahim tadi, ya fasih. Bagus itu patut kita syukuri. Moga-moga istiqomah, moga-moga amanah, moga-moga keberadaan beliau di pucuk pimpinan tertinggi di kabupaten ini, moga-moga benar-benar membawa kebaikan bagi semua masyarakat Tasikmalaya. Apapun kita ini santri, kata Al-Imam Abdullah Ba'alawi Al-Haddad, beliau mengatakan, mahmaganal wali muhsinan, mahmaganal wali muslihan, hasan riayah, jamil sirah, kana ala ra'iyah ayyad'u lahu wa thana alaihi bil khair. Kita ini santri, Pak. Kalau kita memang benar-benar santri dan kita ngaji, maka kita akan ngerti bahwa di antara kewajiban kita sebagai rakyat, ketika kita memiliki pemimpin yang cukup baik, muslihan, hasanah riayah, dalam pengelolaan wilayahnya beliau cukup baik, jamilah sirah, perilaku kesehariannya baik, kana ala ra'iyah ayyad'u lahu bil khair, kana ala ra'iyah ayyad'u lahu wa thana alaihi bil khair. Maka kewajiban kita bagi seorang rakyat itu adalah mendoakan dan mendoakan, sesekali memuji capaian-capaian yang sudah dilakukan. Artinya memuji pejabat itu kadang-kadang nggak apa-apa. Tapi wa mahmaganal wali mufsidan mukhlito, kalau mohon maaf misalnya Kang Cecep kok mulai atraksi, saya bingung bahasanya ya. Nah, maka kana alaihim tetap ayyad'ulahu tapi bisalah wa taufiq wal istiqamah. Maka kewajiban santri bukan demo. Sebetulnya kalau santri beneran nggak ada acara demo, nggak mungkin. Makanya yang tadi itu yang di belakang saya, yang teman saya itu kan dulu nggak sempat hatam boyong dia. Itu teman saya memang, iya teman saya itu yang suka demo di sini, takbir itu. Iya karena dia nggak sempat baca ini. Karena alaihim ayyad'u lahu bisalah wa taufiq wal istiqamah. Tetap sebagai santri, sebagai rakyat harus terus mendoakan supaya panjenengan ketika sudah mulai melenceng mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Wa alla yashtaghilu alsinatahum bidzammihi wa du'a alaihi. Dan kita dilarang untuk mencemooh. Loh iya ini kita santri ya, kita ngomong kitab ya. Maka kita ini memang dilarang untuk mencemooh. Wa alla yashtaghilu alsinatahum biddu'a alaihi, bidzammihi wa du'a alaihi. Dengan mencemooh apalagi mendoakan buruk kepada para pemimpinnya, itu sangat dilarang. Fa inna dzalik yazidu fi fasadihi wa wijaji. Permasalahannya doa-doa dan cemoohan itu hanya akan menambah keburukan sang pejabat. Wa ya'udu wa balu dzalik alaihim. Dan semua kelakuan panjenengan yang tidak benar itu dampak negatifnya yang merasakan adalah rakyatnya. Jadi itu semua nggak ada manfaatnya. Moga-moga sekali lagi panjenengan benar-benar mendapatkan taufik hidayah inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ada saudara kami Kang Oleh Soleh, Bapak anggota Dewan yang terhormat tadi katanya. Tapi saya cukup kecewa, kayaknya santri tapi kok belum nyumbang apa-apa ke pondok pesantren dan para santri ya. Itu benar-benar membuat saya malu mengajak kamu ke sini ya. Yang ngajak ke sini saya tapi kamu ke sini kok ternyata belum ninggali apa-apa. Duh. Satu sisi saya malu, yang kedua saya khawatir. Ini nanti ada potensi saya pulang juga nggak bawa apa-apa. Oleh Soleh ini bahaya.
Karena begini, orang itu beda-beda. Orang itu tugasnya beda-beda. Walikuli wahidihim tariqun min turuq yahtaruhu fayakunu min dawasila kajulusihi bainal anami murabbiyah wa kakasratil awradi kasawmi salah wa kakhidmatin linnasi walhamdul hatab litasaddukin bimuhassalin mutamawwala. Ada di antara kita ini cara menuju Tuhan itu kayak almarhumin yang malam hari ini dikhauli. Memang beliau mewakafkan dirinya untuk mengantarkan orang-orang yang ada di sekitarnya kepada Allah Subhanahu wa taala bita'lim wa ta'allum, dengan mengajar, dengan ngaji, dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada wa kakasratil aurat kasaumi shalah, ada yang memang beberapa orang itu enggak begitu ngaji tapi puasa terus, sholat terus, wiridan terus. Ada beberapa orang modelnya kayak Kang Oleh Soleh ini. Wa kakhidmatin linnas, ngabdi untuk masyarakat. Maka cara dia selamat di hadapan Allah benar-benar mengamalkan apa yang menjadi niatannya, memaksimalkan apa yang selama ini menjadi tujuannya, yakni menjadi solusi, menjadi orang yang membuat masyarakat mendapatkan kemudahan-kemudahan. Itu. Makanya kalau misalnya saya tanya, Kang Soleh di mana? Oh ini masih wiridan, masuk neraka dia. Karena cara ibadahnya sudah beda. Cara ibadahnya ketika dia dilantik adalah memastikan dapilnya tidak ada yang tidak mendapatkan solusi akan keberadaannya. Itu kamu. Makanya ketika misalnya mohon maaf Pak Bupati, Rasulullah mengatakan ada beberapa kelompok yang pasti aman di hadapan Allah. Dan kelompok itu dibuka dengan imamun adil, dengan pejabat yang baik. Artinya apa? Itu kalau dibalik sama saja. Artinya neraka paling cepat, mohon maaf ini, jangan tersinggung. Kalau pejabat adil adalah orang yang paling cepat selamat di hadapan Allah karena kebijakannya, maka imam fajir, imam zalim, ya mohon maaf itu juga bisa ya tadkhulun nar bi ghairi hisab itu. Mohon maaf ini, mohon maaf. Jangan jangan terus jangan aduh, kenapa orang ini kok ngomong ini? Enggak ya memang begitu. Kenyataannya begitu, Pak. Dan dalam syarahnya kitab Bidayatul Hidayah, dalam syarahnya kitab Bidayah itu dikatakan bahwa ada satu kisah, ini bisa benar bisa tidak, tapi yang menceritakan ini namanya Syekh Ma'ruf Al-Karhi, seorang wali yang luar biasa. Saya pikir santri-santri semuanya pernah dengar lah nama Syekh Ma'ruf Al-Karhi. Syekh Ma'ruf Al-Karhi itu ketika wafatnya Syekh Abi Yusuf sebagai santri terbaik daripada Al-Imam Abi Hanifah, dia enggak takziah. Karena apa? Syekh Abu Yusuf itu kayak jenengan ini kan santri sebetulnya. Jenengan kan ya kiai. Jenengan kan kiai ternyata. Saya baru ngecek ini tadi. Karena tidak bisa salam dan membaca sholawat sebaik itu kalau nggak santri. Makanya saya tanya, ini dulu, oh ini kiai Gus. Oh ya oke. Dulu ada orang yang sangat luar biasa alimnya namanya Syekh Abi Yusuf. Santri terbaik daripada Al-Imam Abi Hanifah rahimahullahu ta'ala. Ketika Syekh Abi Yusuf meninggal, lam yakhdur janazatahu ahadun minan nas. Tidak ada satupun kiai yang takziah. Tidak ada satupun kiai yang kemudian ikut hormat wafatnya Syekh Abi Yusuf, itu enggak ada. Tapi kata Syekh Ma'ruf Al-Karhi, beliau juga enggak datang karena beliau kiai. Sama-sama kiai, enggak datang karena sangat kecewa ada tokoh ulama kemudian jadi pejabat. Fa innahu qad dakhala fi amri sultan. Lam yahdur janazatahu ahadun minan nas li'annahu qad dakhala fi amri sultan. Karena beliau-beliau para ulama di zaman itu menganggap Syekh Abi Yusuf telah melangkah atau mengambil satu langkah yang sangat membuat mereka terkejut. Ya, ini tahu-tahu jadi pejabat. Wong enak-enak jadi ulama, kok malah jadi pejabat.
Akhirnya beliau juga nggak datang. Ketika beliau istirahat tidur, tahu-tahu beliau bermimpi. Fara'aituhu fil manam, fakultu lahu, ma fa'ala rabbuka bik. Ketika beliau tidur, tahu-tahu Syekh Ma'ruf itu bermimpi ketemu dengan Syekh Abi Yusuf almarhum yang meninggal tadi itu. Langsung ditanya, disiksa model apa sama Allah Ta'ala kamu? Kamu itu kiai, kok tahu-tahu jadi disiksa model apa? Ternyata jawabannya Syekh Abi Yusuf, qad ghafarali rabbi. Allah telah memaafkan saya. Loh, kok bisa? Limadha? Linushi lil muta'allimin. Karena perhatian dan kepedulian saya kepada para santri. Artinya, kalau jenengan jadi bupati terus kemudian tidak begitu peduli, mohon maaf ini. Ini ya masalah ini. Ya, enggak kira-kira. Ya, jenengan boleh percaya, boleh tidak, tapi itu ada. Tapi itu ada, sahih itu. Konkret itu, begitu. Oke. Mohon maaf ini. Aduh, ya. Tapi saya agak khawatir juga ini ada. Kok bisa ya bupati kok bisa ngaji, bahaya ini. Bisa nggak diundang lagi saya. Para teman-teman semua, para hadirin, para kiai. Ya Allah, ya sebagaimana tadi kita tahu bahwa apa yang didahulukan oleh Gus Fahim tadi, bahwa waladin sholihin yad'aulah, mencetak sebuah generasi yang perilakunya mampu membuat kita selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana semua perilakunya membuat kita ini mendapatkan kemudahan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah sebuah perjuangan yang luar biasa. Maka moga-moga apa yang kita lakukan selama ini, tidak hanya malam ini, selama ini, moga-moga benar-benar menjadi jariyah daripada muassis, menjadi jariyah yang makbulah, masmu'ah indallah Subhanahu wa taala. Karena begini, Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti itu mengatakan kullu amalin shalihin ya'maluhul walad yulhaqu thawabuhu li abawaihi walau lam yad'ullah. Jadi pada dasarnya yang tadi didahulukan Gus Fahim bahwa mal mayyit fi qabrihi illa shibhul gharikil mutaghawwis yantadhiru fihi da'watan talhaquh min abin aw ummin aw waladin aw sadiqin siqati. Itu sebetulnya tidak menunggu haul. Kullu amalin shalihin, semua hal baik yang mungkin kamu lakukan sebagai seorang anak, itu kebaikan-kebaikannya pasti pahalanya akan dibagi dengan orang tua dan para pendahulu kita. Sama saja, kalau itu dibalik juga sama. Nyampe juga, artinya apa? Bahwa kita semua ini adalah tanggung jawab orang tua kita, sebagaimana anak-anak kita juga tanggung jawab kita. Baru beberapa hari yang lalu Pak Bupati, saya itu ditanya, Gus, ada tidak hujahnya atau dalilnya wali santri yang mengirimkan anak ke pondok, membiayai anak di pondok, kemudian rezekinya menjadi mudah. Sebelum saya jawab itu, saya terlanjur emosi dulu. Ya, sebelum saya menjawab itu ada hujahnya atau tidak, tapi saya terlanjur kecewa dulu dengan pertanyaan itu. Karena mohon maaf, memastikan anak ngerti ahgamis syariah, ngerti tatanan-tatanan Allah Subhanahu wa taala, mengerti arahan-arahan perintah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu tidak ada hubungannya dengan berkah. Tidak ada hubungannya dengan kemudian dapat apa kita. Ini murni perintah. Ku anfusakum wa ahlikum. Nah, bahwa tanggung jawab kita sebagai orang tua memastikan lingkungan kita tidak ada yang tersentuh oleh yang namanya api neraka. Itu kewajiban. Bahwa perintah itu pada akhirnya menghasilkan apa? Misalnya begini, Gus, hikmah atau berkahnya sholat itu apa? Apakah kemudian mampu menyehatkan lambung kita misalnya? Atau mampu meluruskan tulang punggung kita? Tidak penting. Apakah kemudian kalau kita puasa akan mendapatkan ini. Kita akan lebih sehat, darah kita lebih begini. Enggak
Ini full murni kewajiban. Bahwa ternyata kemudian ada pendukung di belakang itu tidak lagi penting. Tapi kewajiban. Kewajiban. Misalnya kita dapat sebuah hujah, orang itu kalau berbakti dengan orang tua, maka dia akan dimudahkan hidupnya. Itu semuanya tidak penting. Karena birrul walidain itu sudah wajib. Bahwa ternyata berkah birrul walidain kemudian hidup kita dimudahkan oleh Allah Ta'ala, itu bonus. Itu bonus dan tidak perlu kita bahas itu. Tidak perlu kita bahas. Makanya saya sangat mengamini apa yang tadi diminta oleh Pak Bupati. Moga-moga para dzurriyah muassis ini benar-benar mampu meneruskan pondok yang luar biasa ini. Moga-moga selalu diberi istiqomah. Moga-moga selalu diberi kekuatan lahir batin. Dan yang penting, moga-moga sehat dan panjang umur. Kang Yusuf itu ada beberapa hal yang saya nggak cocok. Satu, ya karena namanya Yusuf. Yusuf itu harusnya sangat gagah dan tampan. Kalau beliau hanya gagah dan tampan, tidak sangat ya. Tapi kamu tahu nggak istimewanya Yusuf itu apa? Satu-satunya nabi yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala 2 kali dalam Al-Quran dengan bahasa yang sama, itu hanya Nabi Yusuf. Dan Nabi Yusuf adalah contoh al-ma'din an-naqi, adalah contoh pendidikan terbaik mulai dini. Itu Nabi Yusuf. Qila li Yusuf marrataini inna naraka minal muhsinin. Al-awwal wa huwa fi sijni wasani wa huwa waziru Misra. Dengarkan Kang Oleh. Orang itu kalau memang pada dasarnya karakternya baik, maka la tughayyiruhul masaib walal manasib. Ini penting ini. Ini bagi Pak Bupati penting, bagi Kang Soleh lebih penting. Bahwa orang itu kalau memang bawaan oroknya, milionya karakter itu memang karakter yang baik, maka dia tidak akan pernah berubah wataknya, entah lagi jatuh atau lagi diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. La tughayyiruhul masaib walal manasib. Mau super terpuruk Nabi Yusuf ketika di dalam penjara, Nabi loh, putranya Nabi loh, Nabi putranya Nabi, cucunya Nabi masuk penjara. Tapi belum jadi pejabat. Enggak, kan yang agak lumrah itu jadi pejabat kemudian masuk. Beliau enggak. Beliau difitnah oleh ibu-ibu. Makanya jangan yang hati-hati sama ibu-ibu, Pak, ya. Jangan karena kasep kemudian panjenengan ngawur, jangan. Bahaya betul itu. Bahaya, iya Pak, Masya Allah. Sudah tidak usah dibahas itu, bahaya ini. Oke. Inna naraka minal muhsinin. Kamu saya anggap orang yang benar-benar baik. Yang pertama, wa huwa fi sijni. Ketika di penjara belum punya apa-apa, belum siapa-siapa. Karena beliau hanya memiliki latar belakang yang dikenal di wilayah itu sebagai anak pungut. Tapi orang sudah menganggap ini orang sangat baik. Inna naraka minal muhsinin. Semua orang sudah menganggap ini orang baik. Dan ketika beliau pada akhirnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi pemimpin Mesir, karena yang membawa Bani Israel pertama kali geser ke Mesir itu Nabi Yusuf. Beliau kembali dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat saudaranya sendiri yang sempat membuangnya. Inna naraka minal muhsinin. Nah, itu satu yang membuat saya kecewa dengan kok namanya Yusuf. Yang berikutnya kekecewaan kita sangat luar biasa. Kok beliau ini dengan beban dan tanggung jawab yang segini besarnya, kok beliaunya ini enggak sehat. Nah, itu yang paling membuat saya agak gimana begitu.
Karena sudahlah, yang paling penting moga-moga beliau diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi banyak kesempatan untuk terus berkhidmah dan berkhidmah. Insyaallah. Karena begini, Pak. Saya juga belum yakin sama sekali kalau melihat Yudhistira begitu. Mohon maaf ini. Enggak apa-apa, Yudhistira itu loh murid saya. Artinya mau saya sikat model apa saja enggak masalah itu. Gini. Jadi Al-Imam Abi Darda itu sebetulnya jauh-jauh hari sudah memperingatkan kita. Yani Uwaimir bin Zaid sebetulnya namanya, tapi lebih populer dengan nama Abi Darda radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, "Mali ara ulama'akum yamutun wa juhalakum la yata'allamun." Ini penting untuk dipahami oleh para zuriyah, para masyayikh, zuriyah keturunan-keturunan para kiai. Kayak Yudhistira itu. Mali ara ulama'akum yamutun wa juhalakum la yata'allamun. Saya ini kenapa kok melihat kayaknya kamu-kamu yang muda-muda ini, yang masih bodoh-bodoh ini, tidak terlalu serius mengaji, tidak serius belajar, padahal yang sepuh-sepuh, yang alim-alim satu persatu mulai meninggalkan kita. Fa inni khasyitu ayyadhabal awal wa la yata'allamal akhir. Saya sangat khawatir kalau kemudian yang senior-senior itu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kamu-kamu yang muda-muda ini masih tolol. Dan kamu itu jangan merasa bahwa yang penting saya dulu kan sudah mondok, saya kan dulu sudah hataman, saya dulu sudah diwisuda, saya dulu sempat ngaji Fathul Qari, Fathul Mu'in, Fathul Wahab. Islam ini pondasi utamanya adalah ilmu. Qad ihtamma hadha din, qad ihtamma dinuna hadha, terserah. Bil ilmi a'dhamah ihtimamin. Agama ini sangat mementingkan yang namanya ilmu, pondasinya. Sampai Rasulullah mengatakan bahwa likulli syai'in imad, wa imatu hadha din al-ilmu. Ayil fiqhu. Semua bangunan itu butuh, ini apa namanya ini? Tiang. Apa kalau kata orang Sunda? Tihang. 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 Oh, ini ngono ganti tiang lo, penaknya apa tuh kok? Intinya ya sama saja ya. Tapi ada yang enggak sama, kayak kasep tadi. Kasep itu kan tampan kan? Kalau bagi kami orang Jawa Timur, kasep itu telat. Loh nggih, bagi kami orang Jawa Timur kasep itu terlambat. Iya ya, gak apa-apa lah. Supaya kita tidak kasep-kasep amat. Itu artinya tidak telat-telat amat. Lah ternyata kasep menjadi doa bagi orang Sunda. Semua bangunan butuh tiang, butuh pondasi. Tiang agama ini adalah al-fiqhu. Wa ma ubidallah bi syai'in afdhala min fiqhin fiddin. Allah Ta'ala tidak disembah, tidak diibadai dengan lebih efektif melebihi ketika kamu ngaji. Makanya Imam Abi Darda kemudian meneruskan, lau annal alim talabal ilm lazdada ilma walau annal jahil talabal ilm lawujidal ilmu qaima. Ini penting ini. Santri-santri yang masih ngaji, yang masih punya kesempatan ngaji, entah putra maupun putri. Kalau kamu kebetulan ditakdir Allah Ta'ala sudah mulai agak faham, mulai pinter kamu, terus ngaji. Lazdada ilma, semakin banyak ilmumu, potensi kebermanfaatanmu semakin tinggi. Potensi Islam masih kokoh di tangan kamu, itu masih semakin luas, semakin tinggi. Walau annal jahil talabal ilma lawujidal ilmu qaima. Dan yang bodoh-bodoh kok masih mau ngaji,
maka niscaya ilmu tetap akan menjadi acuan untuk perjalanan proses kehidupan kita. Dan ilmu itu penting. Ilmu itu penting betul, Pak. Ilmu itu segala-galanya. Rambu-rambu terbaik dalam semua langkah kita itu ilmu. Orang itu, Masya Allah, ilmu itu istimewa betul. Kata Sayyidina Ali, kafa bil ilmi syarafaniu ayat da'yahu malayusinuhu. Di antara istimewanya ilmu, kata Sayyidina Ali, saking istimewanya, orang gak pinter saja, itu bangga loh kalau dianggap pinter. Wa kafa bil jahli dhamma, dan sangat-sangat kelihatan betapa bodoh itu kita hindari sebetulnya adalah kekecewaan kita ketika kita dianggap bodoh. Makanya sampean semua yang masih punya kesempatan ngaji, manfaatkan itu semua. Wa ayyamal hadasati faghtanimha ala innal hadasata la tajum, kata seorang penyair. Masa-masa muda ini tolong dimanfaatkan sebaik-baiknya. Karena ini semua tidak abadi. Mohon maaf, mungkin kita nggak ngomongkan umur saja, kita nggak ngomongkan kesempatan saja. Orang tua yang hari ini masih mampu membiayai kita untuk ngaji, itu belum tentu tahun depan masih punya kesempatan untuk kemudian mengirimkan kamu, ngasih kesempatan kamu untuk kembali ke pondok ini. Maka 1 menitnya, 1 jamnya harus semuanya terisi dengan baik. Insya Allah, memang ngaji itu sulit ya. Saya itu dari kecil ya ngaji, ya sama Gus Wahib ini, ya ngaji, tapi ya nggak bisa-bisa. Memang ngaji itu sulit, paling enak itu ya. Paling enak ya pidato kayak gini nih. Kalau pidato-pidato gini nih enak, nggak mikir. Salah ya pantas, cuma ngomong. Tapi kalau ngaji tidak bisa, Pak. Ngaji itu butuh akurasi. Ngaji itu kesanatan masalahnya. Ngaji itu artinya baca kitab. Kemudian menjelaskan kepada anak-anak yang pada akhirnya menjadi satu pemahaman, satu amaliyah yang harus digetok tularkan. Itu ngaji. Kalau hanya pengajian-pengajian yang bersifat omon-omon begini ini, ya biasa aja lah. Ya kayak tadi dawuhnya Gus Fahim lah, ya moga-moga ada manfaatnya begitu aja. Ya hanya gitu-gitu saja. Sebetulnya ya memang ngaji itu cukup sulit. Dan kita sebagai santri memang, mohon maaf nih, mental santri itu harusnya mentalnya kayak mentalnya Mbah Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Qala inni Abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Santri cuma mantuk-mantuk. Ini awakmu itu, mantuk-mantuk apa, Pak? Bahasa Sundanya apa, Pak? Mantuk-mantuk itu gini, Pak. Apa, Pak? Kayak paham itu loh, Pak. Iya. Apa? Unglet. Apalagi itu. Nanti saya nanti diajari saya. Artinya jangan kayak paham gitu kamu. Ini Abdullah, seorang santri harus sadar betul dari awal. Saya tidak akan banyak-banyak ngomong ini. Karena apa? Karena ternyata saya harus kembali ke Bandung dan jauhnya minta ampun. Jadi saya tadi itu memang sudah mau menyerah. Saya tadi siang sudah mau pulang. Saya itu sudah naik pesawat dari Surabaya ke Semarang. Dari Semarang, alhamdulillah pesawatnya error. Speedometernya mati. Akhirnya saya turun, saya matur sama Gus Sohim, saya nyerah ya, saya pulang. Oh jangan. Akhirnya nyampe juga ke wilayahnya saudara Cecep. Takut dengan istrinya. Betul, ya diantaranya juga takut sama istrinya Kang Yusuf itu. Ya diantaranya begitu karena ya intimidatif. Dan itu bahaya. Memang kadang-kadang ibu-ibu itu mengerikan.
Ini Abdullah, santri itu dari awal harus sadar, kita ini bukan apa-apa. Jangankan bukan siapa-siapa, kita ini bukan apa-apa. Allah sangat punya kemampuan untuk menakdirkan kita fil azal sebetulnya hanya untuk menjadi debu. Tapi toh kita dijadikan manusia. Kesadaran itu harus selalu tertanam kepada dalam relung hati kita. Mau jadi apapun kita, mau jadi siapapun kita, toh ini Abdullah. Pembedanya ataniyal kitab. Pembedanya kita ini ditakdir lagi punya kesempatan ngaji. Loh, iya enggak? Tidak semua orang berkesempatan untuk itu. Mohon maaf ya. Mayyuridillahu bihi khaira yufaqqihu fiddin. Orang itu kalau memang takdirnya baik, pasti dikasih kesempatan untuk pengen belajar ngaji sama Allah Subhanahu wa taala. Itu mafhum mukhalafahnya apa berarti? Malam yuridillahu bihi khaira lam yufaqqihu. Paham enggak? Dan itu bahaya. Artinya kita ini nikmatnya double-double. Kita ini sudah dijadikan hamba terbaik, yakni jadi manusia. Kebetulan kita ini ditakdir punya kesempatan untuk ngaji, untuk ta'allum, untuk belajar. Syukur-syukur wa ja'alani nabiyya, ay nahnu warasatul anbiya. Karena proses yang sudah kita jalani, ada potensi kita kemudian meneruskan perjuangan daripada beliau-beliau. Tapi kuncinya di mana? Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Santri itu konsepnya adalah mubarakan, aina fa'an. Itu coba kamu lihat di tafsir-tafsir itu. Aina fa'an, aina ma kuntu. Tidak hanya nafi'an. Santri itu tidak hanya sekedar pokok orang tahu kalau itu santri. Enggak. Nafa' fa'alun. Sangat-sangat solusi umat. Kalau tidak, jangan boyong kamu. Kalau kira-kira kamu pulang hanya akan jadi beban, ngaji lagi saja. Ngaji lagi. Kamu jangan sampai mikir macam-macam kalau kemudian kamu belum punya mental itu. Karena min adabil murid, min adabil alim wal muta'allim an-nushu wa basul ulum an-nafi'ah hasbal imkan. Etika kita sebagai santri, kita harus punya kepekaan. Inna jawami'a awamirillahi subhanahu wa ta'ala tarju ila khaslataini at-ta'dhim lillah wa syafaqa li khalqi. Santri gak punya kepedulian, gak punya kepekaan terhadap lingkungan, terhadap orang lain, santri tolol itu. Kartu tanda santrinya tolong cabut itu. Kamu haram. Di sini ada tulisan Nahdlatul Ulama. Kadang-kadang orang-orang itu yang ngawur. Perilakunya tidak mencerminkan para masyayikh NU, tapi dia kemana-mana bawa bendera NU. Ini yang kadang-kadang membuat, mohon maaf ya, NU itu kalau kamu hanya sekedar modalnya cinta saja, kiamat itu. Para masyayikh kita ini membangun NU modalnya keilmuan, Pak. Kalau kamu hanya pokok NU, mati urip NU. Imam Nawawi tegas mengatakan, kamu jangan sampai keliru memahami fa innaka ma'aman ahbabta. Kamu jangan kemudian terlena fala taghtaru biqaulin nabi fa innaka ma'aman ahbabta. Kamu jangan sampai terlena hanya gara-gara omongan Rasulullah atau dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kamu bakal bareng sama orang yang kamu cintai. Tidak. Min syaratil mahabbah itu ittiba'ul habib, ittiba'ul mahbub. Ada proses panjang yang harus kamu lalui untuk kemudian kamu pantas disebut seorang pecinta.
Kamu mencintai Mbah Hasyim, mencintai Nahdlatul Ulama, kamu mencintai Mbah Bisri, mencintai Mbah Wahab, mencintai para masyayikh, maka langkah kamu tidak boleh jauh-jauh dari apa yang beliau-beliau lakukan. Setiap perilakumu harus menjadi satu uswah, nafaan, Pak. Kalau kata Wahab bin Munabbih ketika, ini mumpung ingat, ada satu tafsir, itu menampilkan dauhnya Wahab bin Munabbih. Ketika waja'alani mubarakan aina ma kuntu, itu saya jadi ingat. Wahab bin Munabbih itu mengatakan ka'annahu qol, kayak Sayyidina Isa itu mengatakan waja'alani amuru bil ma'ruf wa anha 'anil munkar. Tidak cukup itu ternyata. Wa ughisu al malhuf. Keberadaan saya menjadi penolong bagi orang lemah dimanapun. Nah, kalau santri sendiri lemah gimana coba? Santri hanya, kalau dalam bahasa Inggris, kowah, pelonga, pelongo. Kalau bahasa Sunda apa? Pelonga, pelongo apa bahasa Sundanya? Holang. Apa? Holang. Ulang-holang. Oh, oke ya. Kalau kemudian kita ini jadi santri hanya ulang-holang, gitu. Ulang. Oh, ulang. Oh, oke. Kalau kita hanya santri model kayak begitu itu, terus ngapain? Kemudian kamu mengaku NU, jatuh NU. Pasti jatuh NU. NU harus benar-benar tampil sebagai kita ini, Pak ya. Setahun 2 tahun terakhir ini hampir tidak ada kabar baik untuk NU. Tidak ada kabar baik untuk NU, untuk pondok pesantren. Semuanya memprihatinkan. Salah siapa itu? Kita. Karena kita sebagai santri, karena kita sebagai orang NU tidak mampu menjawab situasi, tidak mampu menjadi solusi, bahkan kadang-kadang ada di antara kita tidak mampu menjaga amanah. Itulah yang membuat kemudian kita ini cukup sadar untuk belum pantas mengaku sebagai santrinya para masyayikh, santrinya Simbah Kiai Hasyim Asy'ari. Maka teman-teman semua saya harapkan teruslah menghayati apa yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La yashba'a mu'min min khair hatta yakuna muntahahu al-jannah. Kita ini jangan pernah merasa puas akan pencapaian apapun dalam proses belajar kita sampai kita mati. Kalau kata orang-orang dulu, tolabul ilmi itu minal mahdi ilal lahdi. Mulai kanak-kanak sampai kemudian kita harus berbaring di liang lahat, di kuburan, di makam. Tidak pernah berhenti. Memang belajar itu tidak boleh berhenti. Misalnya kayak Wati gini. Beliau merasa saya ini pepati. Tidak perlu belajar. Saya udah paham semuanya. Oh, tidak bisa, Pak. Tidak bisa. Karena jenengan santri pasti tahu. Kullu ibadatin kasolah wa saum wa zakah, kata Imam Ghazali. Furidat fi waktin duna waktin. Bahwa semua ibadah kita itu ada momentumnya. Jenengan saking semangatnya sholat Jum'ah hari Senin, nggak bisa, Pak. Saya kok nggak nyaman ya, Jumatan seminggu hanya sekali. Saya pengen Jumatan 3 kali seminggu, nggak bisa. Nggak bisa. Ini kalau puasa kita hanya bulannya Ramadan, nggak nyaman ini, nggak bagus ini. Ramadan ini harus kita geser ke bulan Dzulqa'dah misalnya. Nggak bisa. Furidat fi waktin duna waktin. Tapi wa talabul ilmu fardun fi kullil awqati wal halat. Cuma meningkatkan kualitas diri, meningkatkan keilmuan kita, itu kewajibannya terus. Fi kullil awqat wal halat. Dalam semua momentum, dalam semua kondisi, kita harus tetap ngaji. Tidak boleh tidak ngaji. Semoga saya harap panjenengan semua santri-santri dalam momentum haul seperti ini, panjenengan harus meningkatkan
rasa syukur panjenengan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan terima kasih panjenengan kepada guru-guru panjenengan, khususnya para almarhumin. Loh ini penting loh ya. Acara-acara seperti ini penting betul. Kita ini, kalau kata Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki, ma ra'aitu ahadan yata'allaqu bi syaikhihi summa khaba. Saya tidak pernah melihat ada seorang santri yang terus berhubungan, terus menjaga komunikasi kayak tadi disampaikan oleh Pak Bupati dengan gurunya, kemudian dia hidupnya sulit. Kemudian dia repot. Tidak ada. Kata Sayyid Muhammad ini, kata Sayyid Muhammad, tidak ada satupun santri yang saya lihat masih menjaga hubungan dengan gurunya, kemudian dia akan mendapatkan kesulitan yang tidak ada solusinya. Kata Sayyid Muhammad, seman percaya boleh, enggak percaya boleh. Tapi memang begitu. Min adabil murid ma'a syaikhihi ayyara, min adabil murid ma'a syaikhihi ayyara kulla fadlin lahu minallah. Seorang santri harus sadar betul bahwa semua anugerah ini murni dari Allah datangnya. Wa kulla khairin nalahu fa innahu hasalalahu bi barakati syaikhihi. Ingat-ingat itu. Wa kulla khairin nalahu fa innahu hasalalahu bi barakati syaikhihi. Semua hal baik yang hari ini ada di tangan kita, kita didengarkan orang, kita diterima orang, keberadaan kita ada manfaatnya, ada gunanya, kita tidak menjadi beban orang, itu semuanya keberkahan dari guru-guru kita. Fa inna kulla murid nuruhu mustamaddun min nuri syaikhihi. Siapapun yang di sini ini mengaku santri, jangan harus tahu, sinar kamu hari ini, kenapa kamu kemudian di tengah-tengah masyarakat kok dianggap jadi orang? Mohon maaf, itu hanya cuilan-cuilan, serpihan-serpihan daripada guru-gurumu. Itu hanya serpihan sinar dari guru-gurumu yang sama sekali tidak muktabar. Wa kulla madad min faidhi ustadihi. Pertolongan-pertolongan Allah Ta'ala yang hari ini kamu terima, itu semuanya barokah dari guru-gurumu. Lah, model-model kayak begini, ini tidak ada yang punya kecuali santri. Makanya moga-moga sampean semua diberi keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga sampean benar-benar dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala zahiran wa batina. Panjen istiqomah ini wangel loh Pak. Istiqomah itu sulit banget. Istiqomah itu berat. Istiqomah itu luar biasa berat. Insyaallah. Tapi sampean ini orang hebat. Rasulullah itu mengatakan bahwa an-nasu itu alimun wa muta'allim wal baqi hamaj. Wal baqi hamaj. Yang boleh disebut benar-benar manusia itu sebetulnya ya hanya jenengan-jenengan ini. Kalau enggak alim ya minimal santri. Wal baqi hamaj. Hamaj itu sebetulnya kalau dari sisi lughat, hamaj itu sebetulnya dzubabun fauqa wujuhil hamir. Lalat-lalat yang hinggap di atas kepala kerbau, sapi, kuda, dan lain sebagainya. Kalau kata Sayyidina Ali, orang itu ada 3. An-nasu salasah. Kata Sayyidina Ali, manusia itu ada 3. Ada alimun rabbani. Alimun rabbani. Rabbani itu adalah muta'allimun, alimun, amilun, mu'allimun. Orang yang sudah berproses mulai nyantri, kemudian paham, kemudian mengamalkan, kemudian menggetok tularkan kalau dalam bahasa Jawa, nge-share, membagi apa yang ia paham kepada generasi berikutnya. Yang kedua, muta'allimun ala sabilin najah. Santri yang dalam jalur yang benar. Itu siapa? Itu syarah-syarah kitab, seingat saya, itu bahasanya adalah rajulun yadri annahu la yadri. Santri yang sadar bahwa dia masih tolol. Karena banyak orang itu masuk kategori rajulun la yadri annahu
layadri. Orang nggak sadar kalau dia nggak ngerti apa-apa. Tapi ala sabilin najah adalah alladzi ya'tarifu bijahlihi wa huwa rajulun jayyidun. Goblok tapi sadar kalau dia goblok, itu istimewa. Itu istimewa. Yang paling bahaya, tolol tapi ngakunya. Nah itu bahaya. Yang ketiga, wal baqi hamaj. Sama, wal baqi hamaj. Tapi beliau teruskan, baqi hamaj itu siapa? Kelompok ketiga, manusia itu hanya dibagi tiga. Kalau enggak alim, berarti muta'alim. Yang ketiga adalah hamaj. Ra'aun, yana'ikuna ma'akulli na'ik. Wa yamiluna ma'akulli rih. Maka semua teman-teman, khususnya para alumni-alumni, jangan harus benar-benar tahu betul. Kita ini memiliki satu dasar. Ra'aun yana'ikuna ma'akulli na'ik. Santri tolol itu adalah santri yang kemudian tidak memiliki pendirian, tidak memiliki keilmuan yang mantap, tidak memiliki dasar, yamiluna ma'akulli rih, dan dia kemudian sangat mudah terombang-ambing oleh situasi. Ada isu apa yang menarik, dia ikut. Ada isu apa yang menarik, dia ngeblok. Ada situasi apa, dia berubah. Itu jangan sampai santri modelnya kayak begitu. Santri alladzina qalu rabbunallah summas taqamu. Dia mantap, madep, dan istiqomah akan itu semua. Moga-moga semua doa-doa dan harapan kita, moga-moga benar-benar diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita semua yang hadir di tempat ini malam hari ini, moga-moga selalu mendapatkan keberkahan daripada para masyayikh, khususnya para muassis pondok ini. Dan kita doakan bareng-bareng, moga-moga pondok ini merupakan pondok yang nizam, ma'hadan mubarakan nafi'an, yang amiron ma'mura mustamira min yaumina hadza ila yaumil qiyamah. Dan moga-moga teman-teman santri yang pada ngaji di sini moga-moga mendapatkan futuh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan ilmu yang manfaat, ilmu yang barakah, dan moga-moga kehidupannya selalu mendapatkan penataan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pikir hanya itu yang bisa saya sampaikan. Moga-moga ini bukan sowan saya ke sini yang terakhir ya. Kapan-kapan moga-moga saya bisa ke sini lagi. Tapi ya. Tapi yang jenengan, yang undang jenengan, Pak. Siap. Yang undang jenengan. Kalau sini sudah ada tolnya tapi ya, Pak. Kalau belum ada tolnya jangan, Pak, jauh. Iya, gini. Masalahnya kami ini santri sini. Kakek kami itu santri Pamijahan, santrinya Syekh Muhyi. Jadi kakek buyut kami itu santrinya Syekh Muhyi. Dari kakek kami lah kemudian lahir misalnya kayak Tebu Ireng, kayak Lirboyo, Yan Jampes, Bendo, dan lain sebagainya. Ya termasuk ya kecil-kecilan Ploso itu. Nah itu artinya Bupati Tasik berkewajiban penuh untuk memastikan kita sebagai para santri sowan ke Syekh Muhyi dengan mudah dan cepat. Dengan cara memastikan tol itu segera jadi. Nah, gitu Bapak. Syukur-syukur jenengan mampu mendorong Kang Oleh Soleh untuk memastikan wus bisa nyampe ke sini. Nah, itu enak lagi deh. Nah, itu cocok gitu ya. Itu orang Jakarta itu. Saya khawatir Kang Oleh itu saya bangga. Ala kulihal saya tetap bangga dia mau ke sini. Karena kadang-kadang ada loh anggota dewan itu turun 5 tahun sekali. Ada. Lah jenengan mau turun sebelum waktunya kampanye sudah menunjukkan kalau jenengan benar-benar santri. Insyaallah moga-moga Allah selalu membimbing panjenengan semua. Saya pikir hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf kurang lebihnya. Akhiran wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.